Ketika disebut yaumul akhir, hari akhirat, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah yang pertama, hari berbangkit. Yang kedua, al-mahsyar, tempat dikumpulkan manusia. Kemudian yaumil hisab, tempat di mana manusia akan diperiksa. Yang keempat, yaumil mizan, amal-amal yang diperiksa tersebut kemudian ditimbang. Kemudian sesudah itu al-haud, telaga Rasulullah. Jadi ketika disebut yaumul akhir, yang terbayang bukan hanya surga dan neraka, tetapi banyak hal-hal yang akan kita lalui nanti. Mulai dari hari berbangkit, dikumpulkan di bumi mahsyar, kemudian yaumil hisab, yaumil mizan, kemudian melintasi telaga Nabi yang berada di mahsyar, lalu sesudah itu pemberian catatan amal, kemudian melintasi titian sirat. Kalau seandainya berhasil, maka sampailah dia ke ujung jembatan yang disebut dengan kantarah. Kalau seandainya tidak berhasil, terjatuh, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena sirat itu, kata Rasulullah, al-jisru yudrabu baina zahri jahannam. Sirat itu terbentang di atas neraka jahanam. Maka oleh kerana itu, ketika disebut istilah akhirat, maka sebenarnya bukan hanya surga, bukan hanya neraka, bukan hanya padang mahsyar, tapi ada lebih kurang 11. Yaumul ba'as, hari kebangkitan, yaumil hisab, bumi mahsyar, yaumil mizan, menyinggahi telaga Nabi, kemudian pemberian catatan amal, melintasi titian sirat, ujung titian sirat disebut dengan kantara, kemudian ada surga, ada neraka, kemudian ada tempat antara surga dan neraka. Ada satu tempat, dia bukan di surga, bukan pula di neraka, di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya ini dinamai dengan Al-A'raf. Maka orang-orang yang tertahan di kantarah tadi, ujung jembatan sirat, mereka belum diperkenankan untuk masuki surga. Mereka ditahan di sebuah tempat yang diberi nama Al-A'raf. Ada berapa nama tadi? Belum keluar lagi, dah lupa dah. Ada 11. Jadi kalau disebut hari akhirat, yang terbayang dalam pikiran kita apa? Selama ini kan surga neraka, surga neraka. Mulai hari ini ketika disebut hari akhirat, yang terbayang dalam pikiran kita berarti hari berbangkit, bumi mahsyar, hari perhitungan, hari pertimbangan amal, melewati telaga Nabi, pemberian catatan amal, melintasi titian sirat, ujung titian sirat disebut kantarah, kemudian surga, neraka, antara surga dan neraka ada satu tempat yang diberi nama Al-A'raf. Itu ada ayatnya. Quran surah Al-A'raf ayat 44 sampai yang ke-50. Di situ Allah menceritakan tentang penduduk Al-A'raf. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaumul ba'ats sudah kita jelaskan. Keadaan sebagian besar di mahsyar sudah kita jelaskan. Hari perhitungan sudah kita jelaskan. Hari pertimbangan amal sudah kita jelaskan. Kemudian melintasi telaga Nabi sudah kita jelaskan. Masuk kita yang keenam, yaitu pemberian catatan amal. Pemberian catatan amal. Catatan amal itu disebut dengan suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran suhuf itu isinya adalah perjalanan hidup manusia di dunia. Jadi apa yang kita lakukan di dunia, maka semuanya terangkum. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ayat itu sering kita baca ketika di hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. La yughadiru, tidak meninggalkan.
Saghiratan, saghir artinya kecil. Saghiratan yang kecil. Wala dan tidak kabiratan yang besar. Yang kecil, apa maksudnya yang kecil itu? Perbuatan. Sekecil apapun yang kita lakukan, mungkin saja kita hanya sedekah 10.000 atau mungkin 5.000. Bagi sebagian orang enggak berharga uang segitu. Tapi ingat, warubba amalin saghirin, betapa banyak amal yang kecil itu, amalnya sederhana, yukabbirun niyat, niatnya dibesar-besarkan, maka besar pahalanya di sisi Allah. Dan sebaliknya, warubba amalin kabirin, banyak amal itu besar tapi yusagirun niyah, dikecilkan oleh niatnya, dianggap enteng, dianggap sepele, padahal belum tentu. Yang kecil itu pahalanya sedikit, yang besar itu pahalanya banyak. Kalau begitu Ustaz, 5.000 je kita sedekah. Jangan, ini kan perumpamaan. Kalau lebih banyak kan lebih bagus. Jangan pula ambil yang kecil-kecil. Kalau gitu saya setiap sedekah 500 rupiah lah Ustaz. Yang penting kan niatnya. Nah, kalau ini namanya itu memilih-milih. Nah, oleh kerana itu yang dimaksudkan oleh ayat tadi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, illa kecuali ahsaha, terhitung, tercatat. Itu maksudnya. Siapa yang mencatat Ustaz? Kalau kita belajar akidah, ada malaikat khusus. Kalau dalam ayat itu ada dua penyebutan. Yang satu disebut dengan kiraman katibin. Kiram katibin. Kiram artinya mulia, katibin yang mencatat. Tapi ada nama lain. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita menyebutnya raqib dan atid. Dua-duanya ada ayatnya. Kiraman katibin ada ayatnya, berarti kiraman yang mulia. Yang dimaksud mulia di situ adalah para malaikat. Karena malaikat itu makhluk mulia. Ya katibin, kenapa diberi nama katibin? Karena dari kata katabah. Katabah artinya menulis. Katabah yaktubu, penulis katib. Maka bukan katib khatib ini, kalau itu khatib, katib. Nah, kiraman katibin, ma yalfizu min qaulin, ma apa yalfizu, yang kalian lafazkan. Berarti kalau yang kita lafazkan, yang saya ucapkan. Ucapan saya sekarang ini bisa kita dengar, bisa dengar ulang, karena ada rekaman. Kalau orang-orang dulu atau ucapan kita sehari-hari, tak ada rekamannya, tak bisa kita dengar. Memang tidak ada rekaman, alat rekaman. Tetapi malaikat yang hadir tadi, yang terus memepet kita, mendampingi kita, mengawasi kita, makanya disebut raqib, yang mengawasi kita. Dia selalu merekam. Makanya disebut tadi, ma yalfizu, apapun yang kalian lafazkan, yang kalian ucapkan, yang kalian sebut dalam lisan kalian, min qaulin, suatu perkataan, illa, melainkan, ladaihi, di sisinya, raqibun atid, ada raqib, ada atid. Coba kita tengok ayat ini Bapak Ibu. Kalau kita tengok pendapat ulama tafsir, jadi kalau kita lihat ayat ini, apa yang kita ucapkan, berarti banyak dong Ustaz. Makanya nanti di akhirat ada orang yang ketika diperiksa lama. Kenapa lama? Banyak ngomongnya. Semakin banyak ngomongnya, semakin banyak catatannya. Orang semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Betul tak? Semakin banyak bicara, semakin banyak salah. Itu kata Nabi, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang paling banyak bicara, dia paling banyak salah. Berarti kalau gitu Ustaz, paling banyak salahnya Ustaz. Makanya habis pengajian itu kita baca doa. Apa doa kita? Kafaratul majlis. Apa hubungannya Ustaz? Saya pernah tanya jamaah, Pak, apa artinya, apa fungsinya doa kafaratul majlis? Penutup kajian Ustaz? Saya jawab bukan. Doa kafaratul majlis itu bukan doa penutup kajian. Tapi doa kalau kita salah dalam berucap selama bermajlis itu,
Maka dengan doa tadi kafarah, dihapuskanlah kesalahan-kesalahan kita. Jadi nanti doa itu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dibaca bukan hanya selepas pengajian saya. Selepas kita duduk-duduk, misalnya ibu habis arisan dari rumah, niatnya benar, ingin ikut arisan pengajian sekaligus. Tapi rupanya sampai di sana kawan sedang cerita Jokowi. Enggak ikut, enggak enak pula. Sayang pula enggak dilewatkan. Kawan cerita MBG, awak ikut pula cerita MBG. Pokoknya asal ngumpul ceritalah kita. Maka banyak salah ucap dalam lisan kita ini. Sebelum kita berdiri, kata Nabi, qabala an taquma min maqami, sebelum engkau beranjak, sebelum berpisah, maka ucapkanlah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka mulai ke depan, mulai hari ini ke depannya, setiap kali kita duduk, baik itu duduk di warung kopi Pak, baca doa itu. Kalau kawan tak pandai, nanti tak faham, apa pula doa-doa itu dibaca, kata dia. Nah, kalau kawan tak mengerti, dalam hati aja bacanya. Karena doa itu bukan doa penutup kajian. Itu doa penggugur dosa selama kita berbicara. Nah, karena setiap pembicaraan kita direkam. Banyak enggak salah kita bicara, Ustaz? Banyak sekali. Makanya sebagian ustaz-ustaz itu, ada ustaz saya namanya Dr. Iskandar Arnel. Beliau enggak mau direkam kajiannya. Banyak enggak direkam. Saya tanya, kenapa Ustaz? Takut salah, katanya. Ya, namanya manusia pasti salah. Nah, bukan hanya sekedar takut salah. Salah terkadang dipelintir orang, sehingga kemudian membulur kemana-mana. Itu yang takutkan. Coba lihat, enggak ada kajian rekaman beliau. Saya sebenarnya was-was juga kajian saya ini direkam. Banyak salahnya pasti. Tinggal nunggu waktu aja Pak. Nanti kalau jadi pejabat saya tuh jadi itu. Kalau jadi, tapi kalau orang biasa aja nggak ada yang peduli. Karena biasanya orang mencari kita itu kalau ada sesuatu di belakang kita. Maka biasa-biasa aja lah. Lebih enak hidup kayak ini lagi Pak. Daripada terkenal itu susah. Kemana-mana orang minta foto, mana-mana susah. Mending kayak ini aja. Santai aja hidup kita. Nah, kesana pula perginya. Tadi ayatnya kan tentang penerima catatan. Suhuf. Suhuf itu artinya catatan. Catatan itu pasti akan kita terima nanti. Kita tengok ayatnya tentang suhuf ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama surat Al-Isra ayat yang ke-14 dan 15. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah olehmu kitabmu. Kalau kitab itu berarti banyak nih. Kumpulan-kumpulan suhuf lembaran itu. Berapa hari kita hidup di dunia ini? Setahun itu 365 hari. Kalau 10 tahun kita hidup berarti 3.600. Dipotonglah masa anak-anak, enggak ditulis. Mulai umur 10 tahun akil balik. Umur 10 tahun sampai umur 20 tahun. 10 tahun. Berarti sudah 365 lembaran. 20 tahun kali 2, 7.000 lebih. Kalau 40 tahun 14.000 halaman. Kalau 80 tahun banyak tuh Pak. Nanti kita tengok satu persatu. Itulah yang diperiksa tuh. Makanya kata Allah, Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Suhuf yang lembaran-lembaran tadi jadikan satunya di kitab. Kitab tebal yang tebalnya itu mungkin saja 100.000 halaman per orang. Berarti itulah nanti yang akan diperiksa. Berarti lama sekali pemeriksaannya. Makanya jangan banyak bicara, banyak diam aja. Tapi kalau diam terus nanti tak jadi pula program kita, Ustaz. Nah, yang penting-penting, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ucapkanlah yang baik-baik atau diam. Ucap yang baik atau diam. Ini kalau enggak penting. Tapi kadang jamaah ini
Di majlis pun dia cerita. Di majlis pun bercerita. Contohnya di belakang tu. Belum baru kita sebut tadi. Nanti banyak catatan ibu nanti terima nanti. Satu hari itu tadi di rumah cerita lagi, sampai di masjid masih juga cerita lagi. Ini banyak nanti catatan, lama pemeriksaan ibu nanti. Maka diam dulu. Ucapkan yang baik-baik atau nyindir namanya ustaznya. Iqra kitabaka, bacalah catatanmu, kitabmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Lalu setelah yang dimaksudkan oleh para ulama bukannya sekedar dibaca. Baca catatanmu. Kalau dibaca saja ringanlah. Maksudnya coba lihat ada enggak yang tidak kami tulis. Ada enggak yang terlewatkan. Itulah maknanya. Baca itu bukan sekedar baca, oh ini hari ini tanggal 3 Mei 2026 saya di Masjid Jami Zahidin mengikuti majlis ilmu. Saya duduk, kan dicatat tu Pak. Saya duduk di dekat pintu, misalnya begitu. Atau saya macik tiang. Duduk dekat tiang. Tertulis. Nah, bukan sekedar dibaca itu saja, tetapi diperiksa. Periksalah. Maka diperiksalah, setiap kita kena meriksa. Oh ya, enggak bisa ngelak Pak. Makanya saya katakan, ketika ditengokkan catatan itu tak bisa kita mengelak. Nama siapa? Nama Jokowi contohnya. Siapa nama? Si Fulan. Ngapain kamu? Dia berusaha untuk berbohong. Tak bisa. Ini sudah ada catatannya. Itulah pentingnya kita mempelajari adanya pemberian catatan amal. Jadi ini satu rangkaian yang tidak akan kita lewatkan. Ada enggak nanti di akhirat itu Ustaz? Begitu meninggal, dibangkitkan langsung masuk surga. Kemudian ada yang jamaah bertanya, ada enggak amalannya Ustaz? Pokoknya nanti bangkit kita langsung masuk surga. Enggak bisa saya bilang. Enggak ada di sana orang dalam. Pokok di sana itu harus ikut SOP, ikut prosedur. Bangkit dulu, setelah itu dikumpulkan di mahsyar, setelah itu dihitung amal-amal kita, setelah itu ditimbang yang dihitung tadi, setelah itu melintasi telaga Nabi, setelah itu diberikan catatan kita. Itulah proses ini, berikan catatan. Maka ketika catatan itu kita terima, manusia terima, rupanya beragam catatan itu terima. Fa amman utiya kitabahu biyamini, siapa yang diberikan catatannya biyamini, dengan tangan kanannya. Kita menerima lapor dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mudah perjalanan selanjutnya. Karena sesudah itu kita kemana? Ini harus hafal kita rute-rute ni. Dan nanti sampai di akhirat tak ingat rute tu Pak. Kemana saya lagi? Tersesat. Setelah pemberian catatan amal kita kemana lagi? Termenung Pak. Ini perjalanan kita nanti. Saya ulang lagi. Coba fokus. Bangkit kita. Setelah dibangkitkan kita dikumpulkan di mahsyar. Nah, itu yang kedua. Berbangkit, dikumpulkan di mahsyar. Setelah dikumpulkan, diperiksa, yaumul hisab. Setelah diperiksa, ditimbang yang diperiksa tadi. Setelah itu melewati telaga Nabi di mahsyar. Setelah itu menerima catatan amal. Setelah itu melintasi titian sirat. Itulah rute-rutenya. Jadi rute-rute itu perlu kita ingat. Jangan dihafal, diingat aja. Maka nanti ketika pemberian catatan amal, fa amman utiya kitabahu biyamini, diberikanlah catatan amal itu dari arah kanan. Fa saufa yuhasabu hisaban yasira, mudah bagi orang ini sesudah itu. Biasanya Bu, kalau ibu belanja di supermarket, biasanya masuk ke supermarket, habis itu kita ambillah barang-barang yang kita butuhkan. Setelah itu kita bawa ke kasir, ya enggak? Setelah itu di-scanlah oleh penjaga kasir itu. Keluarlah pembayaran. Itu struk pembayaran. Nah, struk kita di akhirat itu catatan amal kita.
Ketika kita buka struk itu, sepanjang ini struknya 1 meter, apa yang ibu belanjakan? Yang ibu beli ini. Berapa semua? 2 juta belanjanya. Uang yang di kantong, yang di HP tak sampai 2 juta. Tekor. Sedih deh. Tekor nggak cukup uangnya, dikembalikan. Kalau di supermarket masih bisa dikembalikan. Tapi kalau sampai ditengok catatan amal itu rupanya tekor, ada tekor nanti di akhirat. Makanya ucapan mereka, Rabbana, ini orang-orang tekor nih. Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari sini. Akhrijna na'mal solihah, agar kami dapat beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang tidak kami lakukan dulu di dunia. Mereka itu minta dihidupkan lagi. Tekor. Jadi kalau saya ilustrasikan nih Bapak Ibu, kita di dunia ini seperti kita dalam supermarket. Ini ilustrasi saya. Di supermarket masuk kita, maka kita cari yang butuh saja seharusnya. Jangan yang tak butuh yang dicari. Ini enggak penting dibeli juga, tak penting dibeli juga. Akhirnya tak terasa keliling-keliling penuh keranjang. Saldo tak cukup. Saldo tak cukup. Kalau sudah terscan, ada sebagian tempat belanja itu, kalau sudah terscan, itu enggak mau dia mengembalikan. Saya pernah mengalami itu. Tak bisa Pak, kata dia. Uang kebetulan cuma 20.000 Pak. Beli barang itu sudah di scan 30.000. Akhirnya saya enggak ada uang, saya bilang. Setelah itu dia bilang, terpaksalah akhirnya admin itu yang bayarkan. Karena pemegang admin untuk mengcancel itu enggak ada di tempat. Jadi enggak bisa kalau enggak dibayar. Itu di dunia saja terkadang terjadi penyesalan bagi kita karena mengambil sesuatu yang tak penting. Begitulah hidup manusia di dunia ini. Tak penting yang dilakukan juga. Tak penting yang dibuat juga. Menyesal nanti ketika menerima catatan amal itu. Makanya mereka minta, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami akan melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh yang dulu kami tidak lakukan. Tapi dijawab oleh Allah ketika itu. Apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu, afan bukan itu. Awalam Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum, bukankah telah kami panjangkan umur kalian? Bukankah telah kami beri kesempatan kepada kalian untuk mengumpulkan yang penting-penting, yang bisa memberikan manfaat hari ini, hari pembalasan Yaumuddin. Tapi apa boleh dibuat? Waktu sudah berlalu, tidak akan bisa diulang lagi. Apapun yang sudah dilakukan di dunia, maka itu sajalah yang akan kita terima di akhirat. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Maka beruntunglah orang yang berbuat baik di dunia ini. Bahkan salah satunya nanti yang akan datang kepada kita, karena mumpung ini dekat Idul Adha, maka saya sebut sekalian, yaitu orang yang berkurban. Hewan kurban kita itu Bapak Ibu, ini kata Rasul bukan kata saya. Istafrihu duhayakum, carilah oleh kerana hewan kurban yang sehat, yang gemuk, yang besar. Fa innaha matoyakum, karena hewan kurban kalian itu akan menjadi kendaraan kalian. Alas sirat, di atas titian sirat. Sebentar lagi setelah menerima catatan itu, kita akan bersiap-siap melintasi sirat. Dan ternyata orang yang berkurban di dunia, hewan kurban itu datang kepada dia, yaji'u kama yaji'u fid dunya, kata Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Dia akan datang di dunia ini, di akhirat nanti seperti bentuknya di dunia. Innahu la ya'ti yaumal qiyamah, sungguhnya dia datang pada hari kiamat, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wabi azfariha, dengan kuku-kukunya, wabi ash'ariha, dengan bulu-bulunya, semuanya lengkap. Maka itulah akan menjadi kendaraan kita. Termasuklah catatan amal kita nanti di situ. Kita lihat, alhamdulillah, tahun 1447 Hijriah saya berkurban seekor kambing. Saya berkurban seekor sapi, saya berkurban. Itulah yang kita harapkan nanti di akhirat. Tapi kalau orang yang tak mau, oh susah sekarang ni, hidup susah, tak bisa berkurban, saya katakan kepada orang yang tak mau berkurban itu orang pelit tu Pak.
Hari ini kalau ada orang yang bilang susah berkorban, pelit saya katakan. Kenapa pelit? Beli pulsa saja 100.000 sebulan. Itu pulsa saja itu. Bahkan ada yang 200.000 sebulan. Kalau 12 bulan berapa? Itu 400. Itu untuk pulsa saja tu. Belum lagi, mohon maaf saya tak menyinggung orang yang merokok. Silakanlah kalau merokok. Tapi kalau dihitung-hitung, cukup itu untuk kurbannya. Tapi kenapa enggak berkurban? Pelit, saya katakan pelit. Atau misalnya harga handphonenya harganya 6, 7, 9, 10 juta, ringan. Kendaraannya yang dia bayar tiap bulan 4, 5 juta, ringan. Untuk mobilisasi dia di dunia ini, dia paksakan dirinya. Tapi untuk mobilisasinya di akhirat, yang menjadi kendaraannya nanti setelah menerima catatan amal, beratnya bukan main. Maka orang itu pelit. Maka oleh kerana itu jangan sampai kita tak berkurban. Setiap tahun mestilah kita berkurban. Kalau tak sanggup, setiap kepala dan keluarga itu satu orang, satu keluarga satu cukup, jadilah. Tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Jangan sampai tidak berkurban, karena itulah yang akan menolong kita nanti. Ma'akal tafa'afnaita, apa yang kamu makan semuanya busuk. Apapun yang awak makan, Bu, memang kuning dia, Bu, mirip emas, tapi dia tak busuk. Tak mau kita menyimpannya. Wa ma'albasta fa'ablaita, apapun yang kamu pakai semuanya lapuk. Harga jabnya 2 juta. Sendalnya Mirado 500.000 kalau masih dapat. Celananya 300.000. Apa lagi, Pak? Cincinnya banyak sekali. Sepatunya, bajunya. Kalau untuk kebutuhan jasmaninya luar biasa. Dia akan mati-matian untuk membela, mati-matian untuk memenuhi. Tetapi kebutuhan akhiratnya dia persulit. Maka ketika dia persulit, Allah akan persulit juga nanti. Ketika dia mudahkan, Allah akan mudahkan. Maka tanamkan dalam hati kita, saya tahun ini mesti berkurban, karena hewan kurban saya akan menolong saya nanti setelah saya menerima catatan amal. Ala sirat, di atas titian sirat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Lalu berikutnya, wa amma man utiya kitabahu, siapa yang diberikan catatan amalnya wara'a zahri, di arah belakang, dari punggungnya. Fasawfa yad'u thubura, maka orang itu mencela dirinya, celakalah aku. Dia sudah melihat, rupanya ketika seseorang itu melihat catatan amal, dia sudah bisa menebak di mana saya berakhir, di mana saya nanti akan ditempatkan. Persis seperti kita menerima struk pembayaran itu. Kita melihat satu persatu harga ini, harga ini. Berapa totalnya? Totalnya 1.500.000. Tak bisa kita elakkan. Sudah kita ambil barangnya, maka mestilah kita bayar. Maka di akhirat tidak bisa dielakkan, karena perbuatannya sudah dilakukan di dunia, tak bisa dihapus. Adapun dosa-dosa yang bisa dihapus itu ketika dia masih di dunia, masih bisa dihapus. Kalau dia sudah meninggal, maka tidak ada penghapusan. Dia akan menerima apa yang dia sudah lakukan. Maka di sini para ulama menekankan bahwasanya selagi kita diberi kesempatan untuk beribadah, untuk menikmati kehidupan ini, maka perbanyaklah taubat. Solat taubat, ucapan-ucapan taubat. Kemudian kalau ada hutang piutang dengan orang lain, kesalahan dengan orang lain, kita minta maafnya, kita minta keikhlasan hatinya. Karena kalau tidak kita selesaikan di dunia, Allah SWT akan bebankan itu semua kepada yang bersangkutan, dan dia akan pikul sampai nanti ke akhirat. Dari mana dia tahu, Ustaz? Dari catatan-catatan amal yang dia lihat ketika itu. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah. Fasawfa yad'u thubura innahu kana fi ahlihi masrura. Karena di dunia hidupnya pengen yang senang-senang saja. Dia tak mau bersusah payah. Di sini menarik kata para ulama, apa yang dimaksud dengan bersenang-senang? Bangun pagi jam 4:30 dia tak mau. Pengennya yang enak-enak, mau tidur sampai jam 6. Kemudian zuhur semestinya dia ke masjid, dia ingin yang santai-santai, tak mau ke masjid.
maghrib, isya, subuh dan seterusnya, untuk membaca Quran, bersedekah, dia ambil yang senang-senang bagi kehidupan dia saja. Orang ini tidak memikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Maka Allah sebutkan, innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir, sama-sama tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal yadhkuru habibu habibahu?" Apakah nanti di akhirat seorang kekasih akan ingat dengan kekasihnya? Seorang suami akan ingat dengan istrinya. Seorang anak akan ingat dengan ayah maknya. Kata Rasulullah, "Amma inda thalatha fala." Adapun di 3 tempat tidak. Di 3 tempat tak ingat sama sekali. Yang pertama kata Rasulullah, indal mizan, ketika mizan ditimbangnya amal. Di situ kita enggak ingat siapa-siapa. Kita sibuk dengan amal kita sendiri-sendiri. Yang kedua, inda tatawir suhuf, ketika pemberian catatan amal. Kita sibuk mengecek amal kita sendiri-sendiri. Yang ketiga kata Rasulullah, ama inda asalasa inda sirat, ketika meniti titian sirat. Maka kita tidak akan ingat kecuali diri kita sendiri. Maka salah satunya yaitu ketika pemberian catatan amal ini. Berarti kalau kita tak ingat itu, saat itu sedang sibuk, saat itu sedang sulit. Kalau kita hidup senang, ingat kita kawan kita, Pak. Kalau kita sedang sibuk, jangankan kawan kita, makan pun kadang enggak ingat. Begitulah sibuknya manusia. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ketika itu disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Saya analogikan dengan kehidupan di dunia. Saking sibuknya kita, nelpon ini tak sempat, makan tak sempat, buat ini tak sempat, ini tak sempat. Karena disibukkan oleh pekerjaan. Bagaimana dengan kehidupan akhirat? Tentu akan lebih disibukkan dengan catatan yang bisa jadi jumlahnya puluhan ribu catatan tadi. Satu hari kalau dicatat, tak tahu kita berapa banyak. Kalau dah dicatat ucapan-ucapan kita, mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu rasanya Allahu Akbar. Rasanya banyak sekali ya Bu ya. Apalagi kalau ibu-ibu di rumah, wah lebih banyak lagi. Sebab ya banyak yang perlu diperbaikinya, perlu disebutnya. Kalau apa-apa kan banyak diam aja. Tapi kalau ibu-ibu banyak diam juga kalau tak ada apa-apanya. Tapi kalau ada apa-apanya, kalau suaminya inilah itulah. Makanya dulu saya dapat ada dapat satu disertasi itu judulnya Hakaza Tufhamul Mar'ah. Beginilah cara memahami perempuan. Jadi disertasi itu tingginya Pak, dari bawah sampai segini. Jadi untuk memahami perempuan itu, karena saking banyaknya bicara, segitulah. Jadi kalau dicatat sehari catatannya itu, rupanya segini tumpukannya. Itu baru sehari. Kalau 10 hari, wallahu akbar. Tapi itu bisa dihapus dengan cara banyak istighfar. Ucapan-ucapan yang keliru tadi kita istighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya terus kita akan menerima catatan itu. Salah satunya ada catatan kata Nabi, an Abdullah ibni Busrin yaqul qala Nabi bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kathiran. Beruntunglah orang-orang yang mendapati dalam catatan amalnya ucapan-ucapan istighfar. Jadi isinya istighfar saja. Makanya kita dianjurkan untuk setiap saat beristighfar. Habis solat istighfar. Kalau ada sesuatu yang membuat kita kaget, astagfirullah. Kalau sesuatu yang kita lakukan terpegang telinga kuali yang masih panas, astagfirullah. Karena nanti ada orang yang ketika dia menerima catatan-catatannya itu isinya kalimat istighfar, dan kalimat istighfar inilah yang akan memudahkan perjalanannya sesudah itu. Kalimat istighfar.
Dan kalimat istighfar kalimat yang sangat sederhana. Astaghfirullahalazim. Kalau lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi, sayyidul istighfar. Maka itulah kalimat istighfar yang paling panjang, sayyidul istighfar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nah, dalam surah Al-Haqqah ayat yang 18 sampai 23, Allah masih bercerita tentang pemberian catatan amal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Adapun orang yang kitabnya diberikan, maka adapun orang yang pada hari itu tidak satu pun yang tersembunyi dari mereka. Adapun orang yang diberikan fa amman utiya kitabahu biyamini, orang yang diberikan catatan sebelah kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka diperintahkanlah bacalah catatanmu ini. Inni zanantu anni mulakin hisabiyah, maka dia mengira bahwasanya dia tidak akan dihisab. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dan ternyata dia akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang diredai. Itu yang saya katakan tadi. Ketika dia menerima catatan amal, dia sudah bisa menebak, melihat di mana dia akan berakhir. Fi jannatin aliyah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang sangat tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahan dalam surga itu tinggal dia petik-petik saja. Jadi ketika mereka menerima catatan itu, kabar gembira berupa penghuni surga sudah mereka terima. Maka ketika melintasi titian sirat tidak ada rasa takut. Bahkan mereka seperti kecepatan kilat. Ada orang nanti kalbarki, yamurru kalbarki, seperti kilat. Baru saja menginjakkan kaki di pangkal jembatan titian tersebut, maka sudah sampai ke ujung. Ada yang seperti angin, karih. Ada yang seperti, tergantung amalnya. Ada yang berlari kencang, ada yang merangkak, ada yang terjatuh. Ternyata semua itu sudah dilihatnya saat menerima catatan amal. Makanya kata para ulama, penerimaan catatan amal ini menjadi sangat menakutkan. Itu sebab seorang tidak ingat dengan orang lain, karena penentuan nasibnya berada di situ. Makanya dalam ayat lain Allah katakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, orang yang diberikan catatan dari arah kirinya, fayaqul, lalu dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyya, aduhai celakanya aku, andai saja kitab ini tidak diberikan. Dia tak mau menerimanya karena dia sudah melihat, andai saja kitab ini tidak diberikan kepada saya, walam adri ma hisabiyya, apa-apa yang diperiksa di sini, apa-apa semuanya lengkap, tak satu pun yang tersembunyi. Ya laitaha kanatil qadiyah, kalaulah dulu di dunia aku lebih cepat meninggal. Apa maksudnya? Kalau lama hidup, banyak yang dilakukan, banyak dosa. Kalau cepat meninggal, sedikit dosa. Ini namanya pengandaian. Tapi kan di dunia sudah diberikan pilihan kepada kita, kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, jalan kebaikan, jalan keburukan. Dua jalan itu sudah dibentangkan oleh Allah. Semuanya terpulang kepada manusia tadi. Mau diberi umur panjang, kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu, umurnya panjang. Jadi bapak, ibu kalau umur panjang termasuk orang yang baik menurut Nabi. Wa hasuna amaluhu, apabila amalnya baik. Dulu di kampung saya itu ada seorang nenek-nenek umurnya hampir 100 tahun dan jarang yang umur segitu. Jadi apa kata orang kampung? Luar biasa nenek ini, Allah beri karunia sampai umur 100 tahun. Maka kita bertanya, apakah orang yang sampai umur 100 tahun itu karunia bagi dia atau tidak? Tengok dulu. Kalau seandainya amalnya baik, itu baru karunia. Hidup lama, amal baik, itu baru karunia bagi dia. Misalnya umur 75, 80 tahun, selagi kakinya bisa melangkah ke masjid, dia datang. Dia usahakan. Panjang umurnya, baik amalnya, itulah orang terbaik. Tak akan minta seperti dalam ayat ini.
Orang yang minta dalam ayat ini, ya laitaha kanatil qadiyah, andai saja kematian itu lebih cepat menjemputku. Karena mereka di dunia diberi umur panjang, khair wa syarrun nas, itu adalah seburuk-buruk manusia. Tolak umurnya panjang sampai 85 tahun. Wasa'a amaluhu, tapi tak nampak di masjid, tak mau dia berkurban, duitnya ada. Umurnya panjang tapi disimpan tak akan memberikan manfaat bagi dia. Bahkan justru hari ini banyak kita lihat dalam kehidupan ini, ketika dia tinggalkan harta yang banyak untuk anaknya, justru itu menjadi awal bencana bagi mereka. Karena betapa hari ini kita lihat seorang adik dan kakak tidak bersapaan gara-gara harta warisan. Rupanya tak selalu mendatangkan manfaat kebaikan. Kalau ilmu yang ditinggalkan, itu pasti mendatangkan kebaikan. Anak dia sekolahkan, tinggi sekolahnya. Ini sekolahkan, tinggi sekolahnya. Dibanding daripada harta yang ditinggalkan belum tentu mendatangkan kebaikan. Ini sebagian besar yang kita lihat, meskipun tidak seluruhnya. Sebagian besar kasus-kasus yang kita lihat pasti kena persoalan harta tadi. Kenapa? Karena bukan ilmu tadi. Jadi umur panjang yang diberikan oleh Allah ternyata bukan menjadikan dia manusia terbaik. Sebab amalnya semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai nanti di akhirat orang-orang semacam ini dia minta kepada Allah, andai saja engkau wafatkan aku ya Allah dalam waktu yang singkat. Ma'agna anni maliya, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniya, kekuasaanku ini rupanya juga tidak berguna bagiku. Ini peringatan keras. Harta yang tak berguna itu adalah harta yang tidak mendatangkan kebaikan kepada pemiliknya. Tapi kalau mendatangkan kebaikan, berguna apa? Ada masjid AC-nya rusak, diganti cepat, berguna. Itulah yang dia bawanya. Dia tengok karpet dah mulai agak kusam, dia cuci atau dia belikannya satu gulung, berguna bagi dia. Dia tengok kamar mandinya harus diperbaiki, dia keluarkan semampu dia, berguna. Jadi bukanlah seluruhnya tidak berguna. Ayat yang disebutkan ini, orang yang dulu di dunia enggan untuk mengeluarkan harta mereka. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang kedua ini. Kita termasuk kelompok yang pertama, menjadikan kehidupan ini kehidupan yang berarti, yang bermakna bagi kehidupan kita sesudah kehidupan di dunia, insya Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sedikit waktu, lebih kurang 5 menit kalau tidak salah ya, 5 menit atau 4 menit. Mungkin saja ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Pak Ibu. Ya, silakan Pak. Dalam Al-Quran kita dengar ada yang mengatakan bahwa di akhirat itu seseorang itu keringatnya sampai di atas Ya. maksudnya. Baik. Tadanus syamsu ilal ardi, matahari mendekat ke bumi. Mendekat selalu diterjemahkan sejengkal. Kalau saya menterjemahkannya bukan sejengkal, mendekat. Dekatnya itu tidak ada ukuran. Karena saking dekatnya matahari itu, wa minhum may ya'ruku ila ka'baihi, ada orang yang berkeringat sampai ke pergelangan mata kakinya. Wa minhum may ya'ruku ila saqaihi, ada yang sampai ke pertengahan betisnya, saking banyak keringat yang bercucuran dari tubuhnya. Ila rukbataihi, ada yang sampai ke lututnya. Wa ilal ajuzi wa ilal khasirati, ada yang sampai ke dada, ke kerongkongan. Wa ila ma fihi, sampai ke wasatafi, sampai ke pertengahan mulutnya. Wa minhum may yughatihi, dan ada orang yang tenggelam oleh keringatnya. Berbeda-beda. Setelah saya telusuri hadis ini, dan kebetulan ada dalam buku yang kita tulis itu Pak, di pelajaran kita, di
di bumi mahsyar, keadaan di bumi mahsyar. Itu adalah menunjukkan keadaan orang di akhirat itu berbeda-beda. Kesusahan dan kemudahan yang dilalui bertingkat-tingkat, tergantung dengan kehidupannya di dunia. Orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Man nafasa an mu'minin. Ini kaitan hadisnya. Siapa yang melapangkan kesulitan seorang di dunia, Allah akan lapangkan kesulitannya di akhirat. Karena kesulitan orang itu berbeda-beda. Ada yang kesulitan sedikit, seperti keringat sampai ke pergelangan kaki. Ini saya ilustrasikan. Kalau kita berjalan di dalam air, yang air itu hanya sampai ke mata kaki kita, mudah berjalan, tak susah. Yang sampai ke lutut agak lebih berat, sampai ke dada lebih berat lagi. Kalau sampai ke tengkuk, tenggelam. Kalau tenggelam semuanya, hanyut. Jadi perjalanan di akhirat itu berbeda-beda, tergantung dengan perjalanan di dunia. Makanya diilustrasikan seperti orang yang tenggelam oleh keringatnya. Bukan berarti betul-betul keringat itu menenggelamkan dia. Maksudnya adalah kesulitan dan kemudahan seseorang bertingkat-tingkat. Dan bahkan nanti ada orang yang mengendarai kendaraan hewan kurbannya. Mau jalan kaki atau jalan di atas kendaraan kita? Daftarlah ke pengurus masjid. Bu ya, ibu berjalan kaki atau naik kendaraan? Kendaraan lah, insya-Allah. Ingat tu Pak, sudah ditulis nama ibu? Alhamdulillah, insya-Allah. Bapak mau jalan kaki atau ada kendaraan? Kendaraan. Alhamdulillah. Kita tengok nanti namanya di papan nama itu. Insya-Allah mudah-mudahan diberi kemampuan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.